Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi dengan NIM 18000018070 dengan slot Sabtu 10.30 mata praktikum pemrograman mobile. Di sini saya akan menampilkan hasil post test dari pertemuan ke-8 dengan studi kasusnya adalah CRUD dengan kasus SPBU. Nah, untuk layoutnya sendiri di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 layout. Nanti yang pertama, pada saat aplikasi dijalankan akan menampilkan layout login. Di sini akan meminta username sama password. Jika sudah berhasil menginputkan username sama password yang ada di SQLite-nya, nanti otomatis dia akan mengarah ke activity.main. Nah, di activity.main ini nanti akan menampilkan semua data-data yang ada dalam SQLite, data-data SPBU. Nah, nanti dia akan nampil seperti ini, ada beberapa SPBU nanti yang akan ditampilkan. Kemudian setelah melihat data SPBU secara keseluruhan, kita bisa lihat detail di activity_detail. Nanti kita akan melihat SPBU tadi itu bukanya jam berapa gitu kan. Kita akan melihat secara detail. Nah, di sini ada nomor, kemudian nama SPBU-nya, alamatnya di mana, kemudian jam buka sama jam tutup. Nah, setelah melihat, kita bisa mengubah data SPBU-nya. Nah, misal nih kita ingin mengubah nama, alamat, bukanya jam berapa, jam tutupnya jam berapa, nanti akan kita lakukan di halaman activity.update-nya, _update. Nah, nanti untuk membuat datanya juga nanti kita akan diarahkan ke halaman activity_buat. Nah, di sini kita akan menambahkan data-data SPBU yang ada. Nah, di sini ada tambah data, nomornya, kemudian nama, alamat, jam buka sama jam tutupnya. Nanti setelah semua datanya diisi, nanti tinggal klik button simpan. Nanti akan disimpan ke dalam SQLite-nya di database-nya. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian untuk nanti kita akan punya menu untuk keluar, untuk logout. Nah, nanti kita menambahkan ini title-nya akun, kemudian nanti ada menu logout-nya. Nanti setelah logout nanti dia akan diarahkan ke halaman login-nya. Nah, itu adalah tampilannya sama tampilan menunya. Kemudian di Java-nya nih. Yang pertama kita buka halaman login. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ada DB helper, dia mengambil data helper. Nah, ini adalah variabel yang akan menampung nanti inputan dari login sama resetnya. Nanti kan tadi kan di tampilan loginnya ada dua button, di bawahnya ada login sama reset. Nanti pada saat loginnya diklik, nanti dia akan menangkap username sama passwordnya. Nah, di sini dia. Ini adalah koneksi database-nya. Ini select bintang from login, dari database login, dengan where username. Nah, jika sudah dimasukkan, nanti dia akan ngecek password. Jika username-nya benar, nanti akan lanjut ke pengecekan kedua.
nanti dia akan mengecek password. Nah, jika passwordnya berhasil, maka dia akan masuk ke ada tulisan login berhasil, dan dia akan mengarahkan ke activity mainnya. Nah, jika salah, nanti akan ada toast peringatan login gagal. Kemudian kita buka dulu untuk data helpernya ini. Nah, ini adalah konfigurasi dari SQLite database. Nah, di sini dengan database name-nya di sini adalah spbu.db. Nah, di sini ada beberapa SQL. Untuk SQL pertamanya saya menyimpan data-data SPBU. Nah, di sini kelihatan SQL awalnya kan SQL sama dengan insert into SPBU. Di sini ada table SPBU dengan isi ada number, kemudian ada nomor, ada nama SPBU, alamat, jam buka sama jam tutup. Nah, di sini saya sudah menyimpan data satu data SPBU. Nah, dengan isi datanya seperti ini. Nah, untuk tipe datanya bisa dilihat di string SQL. Untuk create table SPBU ada nomor dengan tipe data integer, dia sebagai primary key. Kemudian ada nama SPBU, dia sebagai teks 0. Kemudian alamat dia sebagai teks, buka dia inputannya teks, kemudian tutup juga sebagai teks. Nah, kemudian database kedua dia adanya table login. Nah, di sini ada nomor integer, primary key, auto increment dengan isinya ada username dan password. Nah, di sini saya simpan saya simpan satu yang akan kita gunakan nanti untuk login ke aplikasinya. Di sini saya menambahkan di database-nya, menambahkan data admin sama passwordnya admin. Nah, ini adalah konfigurasi data helpernya. Nah, setelah kita login, nanti kita akan diarahkan ke main.activity. Nanti di main nanti ada daftar sama list. Nah, di bagian refresh listnya dia akan menampilkan semua data. Nah, di sini ada query select bintang from SPBU. Nanti dia akan menampilkan semua data-data SPBU. Nah, nanti untuk editnya di sini ada keterangan. Nanti tiap datanya pada saat kita klik nanti akan muncul pilihannya. Nah, pilihannya itu yang pertama kita bisa melihat, nanti lihatnya otomatis ke lihat activity. Kemudian untuk update-nya nanti akan diarahkan ke tampilan update, dan untuk delete-nya nanti akan otomatis datanya ke delete. Ini adalah pilihannya. Jika kita memilih lihat, nanti akan diarahkan ke tampilan lihat detailnya. Kemudian jika kita mengklik update, nanti kita akan diarahkan ke menu update activity. Dan jika kita hapus, nanti dia akan otomatis datanya kehapus dari SQL-nya, di database-nya. Nah, di sini ada pilihan juga pada saat kita klik menu logout. Nah, pada saat kita klik menu logout nanti akan diarahkan ke tampilan login dengan ada alert yaitu logout berhasil, ada toast-nya, nanti akan muncul logout berhasil. Nah, setelah itu di menu buat. Nah, di menu buat sini
Yang pertama kita inisialisasi data helper, kemudian button, ada di text. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi data yang kita tangkap dari inputan buat tadi kan ada teks 2, teks 3 dan ada buttonnya. Nanti kita inisialisasikan di sini. Nah, untuk query-nya nanti, query-nya di sini adalah insert into SPBU, masukkan ke dalam database SPBU, table SPBU. Nah, dengan ini ada nomor, nama SPBU, alamat, buka, sama tutup. Dengan isinya tadi yang sudah kita inputkan. Jika berhasil, nanti dia akan menampilkan TOS berhasil. Nanti dia langsung diarahkan ke refresh listnya, main activity. Nah, jika sudah dibuat, kita bisa melihat. Nah, untuk .java-nya seperti ini. Nanti akan menampilkan data-data yang kita select. Nanti tuh kita akan untuk query-nya select bintang from SPBU where nama SPBU. Jika kita mengklik nama SPBU yang satu, maka akan menampilkan data-data detailnya dari SPBU satunya. Nanti datanya akan ditampilkan. Nah, untuk yang terakhir ada update. Nah, untuk updateannya, nah dia akan menangkap button, kemudian edit text. Nah, dia akan find by ID, dia akan menangkap satu-satu datanya. Kemudian untuk perintahnya, nah untuk perintahnya ada di sini. Nah, nanti dia akan mengupdate jika kita mengubah salah satu dari teks 2, teks 3, teks 4 yang di atas ini. Jika kita mengubah, maka dia akan ke replace gitu dengan data baru. Nanti isinya yang baru, isi yang lama akan ditimpa dengan yang baru. Tuh. Jika kita tidak merubahnya, maka yang data misalnya kita tidak mengubah alamatnya, nanti alamatnya nggak akan keganti gitu. Pada saat nanti kita mengganti, misal kita mengganti nama SPBU-nya, berarti nama saja yang akan keganti, untuk yang lainnya nggak keganti gitu. Nanti untuk perintahnya seperti ini, update SPBU, set nama SPBU dengan isinya yang sudah diketikkan seperti ini. Kemudian jika berhasil, maka akan ada TOS berhasil dan diarahkan ke main activity. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Dan ketika dijalankan, maka hasilnya, nah ketika dijalankan nanti akan seperti ini, akan menampilkan halaman loginnya dengan username-nya admin, passwordnya admin. Kita coba masukkan password yang salah ya. Pada saat klik login, nanti akan ada tulisan login gagal. Nah, kita harus memasukkan username dan password yang sudah kita buat di SQLite-nya. Jika sudah, kita klik login, nanti akan diarahkan ke main activity-nya. Nah, ini adalah data SPBU-OO. Data ini yang awalnya kita buat di SQLite-nya dengan isi detailnya seperti ini. Ada nomor, nama SPBU-nya SPBU-OO, alamatnya di desa OO, jam bukanya jam 7, jam tutup 23.59. Kemudian kita back. Nah, di sini kita bisa menambahkan SPBU baru. Contoh nama SPBU-nya SPBU Karijawa. SPBU Karijawa. Dia berada di alamatnya lingkungan Karijawa. Karijawa, jam buka misal jam 6.30, jam tutup jam 20.00. Nah, kita klik simpan
nanti akan ada tulisan berhasil dan kita diarahkan ke main activity-nya. Nah, untuk datanya udah masuk SPBU Kari Jawa. Nah, kita lihat. Nah, isinya seperti yang tadi kita inputkan dengan number 123, nama SPBU-nya SPBU Kari Jawa, alamatnya sudah sesuai dengan tadi. Kemudian kita back. Kita bisa mengupdate-nya. Misal SPBU Kari Jawa 2. Jam bukanya jam 9 lah. Kemudian jam tutupnya jam 16.00. Nah, kita update. Nah, berhasil diupdate. Kemudian kita lihat apakah update-nya masuk. Ya, berhasil. Di sini nama SPBU-nya udah ganti SPBU Kari Jawa 2 dengan jam buka jam tutup yang sudah kita update tadi. Kemudian back. Nah, untuk menghapusnya kita bisa klik tahan, kemudian kita hapus. Nah, dia otomatis kehapus data yang SPBOO-nya. Nah, yang terakhir ada di sini ada implicit kalau nggak salah. Ini ada akun. Nah, kita logout, nanti akan diarahkan ke halaman loginnya. Sekian sekian demo dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.